Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dengan satu pemberitaan yang cukup menarik yang kali ini disampaikan oleh seorang JK. Dikutip oleh republika.co.id, JK cerita bahwa dirinya mendukung Anies pada Pilgub 2017 DKI yang membuat Ahoker marah. Menurut JK, Ahoker tidak paham demokrasi karena jagoannya kalah pemilu dan marah. Menarik ya. Nah, ini menurut JK ya, bahwa dia dengan Anies itu sudah sangat dekat ya, dan hubungannya telah berjalin sangat lama sejak Anies Baswedan menjadi ketua dan menjabat rektor Universitas Paramadina. Jadi JK sering rutin makan siang berdiskusi dengan Anies bersama wakil rektor Paramadina setiap Jumat siang. Nah, JK juga bercerita bahwa ia merupakan orang yang berada di balik ya pencalonan Anies sebagai Gubernur DKI 2017. Ketika sedang melakukan kunjungan kerja yang menghadiri acara di markas PBB, JK kerap menerima konsultasi sosok cagup yang bakal dipilih untuk maju pemilihan Gubernur DKI 2017. Nah, sisi yang menarik adalah JK menyadari bahwa semua orang tahu yang dulu mendukungnya adalah JK, mendukung Anies Baswedan maksudnya ya. Tapi saya berterima kasih, dalam beberapa jam saja saya telepon Gerindra. Ya, saya telepon itu Gerindra dan PKS langsung dukung tengah malam. Itu di sini, saya di New York, kata JK pada Rocky Gerung RGTV, dikutip Republika Jakarta ya, Selasa 29 November 2022. Artinya Pak JK ini memang punya sebuah kekuatan ya, mungkin juga karisma, dan tentu saja pilihannya selalu tajam. Tidak semata-mata bagaimana dirinya mendapatkan keuntungan dari setiap keputusan yang diambil, terutama pada sisi siapa sosok yang cocok menjadi calon gubernur. Dan Jakarta kemudian mendapatkan satu suasana baru bahwa pemilihan daripada Anies Baswedan itu memberikan satu warna yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat belakangan ini ya, pengganti atau penjabat gubernur DKI itu udah kayak DKI betulan, kayak gubernur betulan gitu kan, padahal tidak dipilih oleh siapa-siapa. Dia hanya ditunjuk sebagai penjabat tapi maunya bertindak layaknya gubernur. Ya memang mungkin itu juga bagian dari apa yang disampaikan oleh JK, tidak memahami demokrasi dengan baik dan benar. Nah, sejak itulah kemudian ya JK menyarankan Anies maju dan Sandiaga sebagai wakil, dan kemudian disetujui juga ya kan. Anies Sandi mengalahkan Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat. Nah, menurut JK, kekalahan Ahok itu sampai sekarang belum bisa diterima. Hal itu terbukti dari kemarahan Ahoker kepadanya hingga sampai saat ini. Saya kadang-kadang ketawa juga, aneh juga ini keadaan. Sekarang para Ahoker yang waktu itu kalah pemilu sampai sekarang masih marah. Ya artinya tidak paham demokrasi, contohnya itu, kata JK. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa kalau kita di dalam berdemokrasi, berpolitik, itu harus mengedepankan akal sehat, argumentasi, fakta-fakta, dan data. Kita tidak boleh terbakar oleh api kemarahan. Untuk apa kita marah-marah terus-menerus? Apakah kemudian kita dilahirkan di dunia ini untuk saling bermusuhan? Dan memang kalau kita mau bermusuhan itu gampang sekali. Yang sulit itu adalah bersatu berdasarkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai ketimuran, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Bapak JK ini memberikan satu penguatan dan informasi penting bagi kita bahwa masih ada sebagian orang yang dalam berpolitik itu lebih mengedepankan rasa, mengedepankan emosi, dan kehilangan kemampuan berpikir secara objektif dan nalar sehat yang tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan menurut JK itu adalah Ahoker. Dengan demikian kita harus mengajak mereka untuk melihat politik ini dengan sudut pandang yang positif, dengan cara melihat politik yang progresif, sehingga ke depan kita tidak perlu lagi bertemu dengan polarisasi yang justru akarnya dari sebuah kemarahan, kebencian, dan ketidakpahaman.
inilah yang mesti menjadi sebuah tekad kita bersama. Terus kita lakukan kebaikan-kebaikan untuk membawa politik Indonesia menjadi progresif dan beradab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.